Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Untuk sebelum pembelajaran ini, silakan memimpin doa. Devi. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan ditulis kehadirannya ini siapa saja. Juga jangan lupa nanti ada Google Form, nanti kalian juga bisa mengunjungi ya. Nanti saya kirim alamatnya. Nah, untuk kali ini pembelajaran kita, dan pembelajarannya adalah, jadi kita sekarang ini mengenai listrik arus searah, listrik arus searah. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran, siswa dapat menganalisis dan merangkai komponen secara seri atau paralel dan dapat mempresentasikan alat yang dibuat. Nah, sebelum pembelajaran ini, pelajaran sebelum ini mengenai apa? Mungkin Nadia jawab. Dia masih di situ, apa keluar? Oh, masih ya. Halo Nadia. Sebelum pembelajaran ini, listrik arus listrik searah, kita sebelumnya telah belajar tentang apa? Mungkin yang lain bisa bantu? Selesai. Ya. Listrik statis. Ya. Videonya? Belum Pak, masih muter-muter. Muter. Ya, tunggu aja ya. Sudah? Kedengeran nggak? Dengeran Pak. Kedengeran. Listrik arus searah atau DC. DC itu panjangan direct current ya. Direct current. Listrik searah. Tenaga listrik seri, paralel, dan gabungan. Nah, ini sebetulnya di pelajaran di SMP udah ya, udah belajar ini. Iya Pak. Ini yang seri ini ya, ada R1, R2, R3. R1 R itu singkatan dari resistor atau hambatan listrik. V itu voltage atau tegangan. Kemudian yang ini, yang kedua yang sebelah kanan itu paralel. I itu artinya kuat arus. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis, nanti disampaikan ke saya. Ya. Dan ini rangkaian gabungan tuh ini paralel 15 sama 30 ohm, yang 20 ini seri dengan yang paralel ini gabungan. Baterai. Ya, lanjut. Ini yang gabungan juga begini juga termasuk gabungan.
seri dulu baru paralel. Ini komponen elektronik, lampu LED dan buzzer. Nah, ini contoh komponen. Untuk lampu ini yang merah nih. Kalau buzzer itu yang hitam, ini nanti bisa bunyi nih. Kalau yang lampu ini ada dua ini ya, apa ada? Dua gagang nih. Yang satu panjang, satu pendek. Paling panjang itu dihubunginya ke positif, kutub positif dari baterai yang di atas, di atas. Yang pendek itu yang negatif, jadi nanti bisa nyala. Kalau yang ini kabelnya ada merah hitam, yang hitam itu di sumbu di kutub negatif baterai, yang merah di kutub positif. Nah, ini contoh baterai. Yang atas positif ya, yang bawah negatif. Ini kalau yang 9 volt itu dua-duanya di atas. Bagaimana listrik dapat mengalir, Pak? Bagaimana listrik dapat mengalir ya? Bagus, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi. Siti Merong tanya. Apakah pada rangkaian paralel baterai lebih cepat bisa? Iya, baik pertanyaan ini. Apakah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, arus listrik sudah kelihatan semua. Sudah. Nah, arus listrik itu merupakan pergerakan elektron. Elektron yang bergerak secara acak dalam antar tidak akan menimbulkan arus listrik. Jadi ada pergerakan, harus ada gerakan muatan dalam satu arah supaya terjadi arus listrik. Arus listrik itu sebenarnya kesepakatannya adalah pergerakan muatan positif. Arus ini yang disebut dengan arus konvensional. Tapi pada kenyataannya pembawa muatan yang bergerak adalah elektron yang bermuatan negatif berlawanan arah dengan arus konvensional. Meskipun demikian, berlaku arah arus listrik sesuai dengan pembawa muatan positif. Memiliki efek yang sama dengan pergerakan pembawa muatan negatif. Syarat-syarat arus listrik dapat mengalir yaitu rangkaian harus tertutup. Harus ada beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Misalkan pada baterai ya, arus listrik mengalir dari listriknya dari positif ke negatif. Ini ada yang positifnya mengalir ke lampu, kemudian balik lagi ke bagian negatif. Nah, ini prinsip dari listrik DC atau syarah. Ini harus tertutup supaya lampunya bisa nyala. Ini sumbernya ada di ini ya, physics classroom. Ini arus listrik ini dianalogikan dengan aliran air dalam pipa. Terus pompanya itu sebagai sumber listrik. Nah, ini rumus kuat arusnya ini adalah Q dibagi T. Q itu muatan, T itu waktu. Mirip dengan debit. Kalau di fluida itu kan debit itu volume dibagi waktu. Nah, ini muatan dibagi waktu. Oke, saya teruskan. Ini rumus lain N kali E, ya, yaitu muatan elektron 1,6 10 min 19 kulum, ya, 10 pangkat min 19 kulum. Ini kemudian ada hukum Ohm ya. Di grafiknya begini, beda potensial V dan kuat arus I.
Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. V dengan I, ya. V itu tegangan, I kuat arus. Itu sama dengan R. Sama dengan V per I. Atau V sama dengan I kali R. Ini masih ingat ya, pelajaran SMP. Kelas berapa ini? 9 ya? Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Ya, ini rangkaian seri. V-nya itu total adalah V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Untuk R hambatan, kalau yang seri, R hambatan totalnya mirip dengan V ya, dengan tegangan atau potensial V. R total ya, atau RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini gambar itu tadi untuk yang seri. Untuk yang paralel, gambarnya seperti ini. Nah, V-nya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Untuk yang kuota arus I, jumlahnya I1 tambah I2 tambah I3. Jadi itu kuota arus ya, masing-masing pada komponen ini. Jadi ini gambarnya I1, I2, I3 itu dijumlahkan. Tapi R-nya tidak dijumlah. Ya, ini V-nya sama ya. Ya, R-nya itu begini. R-nya itu per R total atau R paralel sama dengan per R1 tambah per R2 tambah per R3. Nah, yang itu rumusnya daya listrik W sama dengan V kali I kali T. Jawab nomor 2. Jawabannya pada rangkaian daya baterai lebih cepat habis karena kuat arus lebih besar, Pak. Iya. Yang ini yang jawab nomor 1 ini ya, coba yang tadi kan nanya nomor 1 kan, yang nomor 2 nanya Siti. Siti bisa jawab pertanyaan nomor 2 nomor 1. Siapa? Ya. Baterai berarti spontan menghasilkan elektron dari kutub negatif dan mengalir pada rangkaian yang tertutup menuju kutub positif. Iya, betul ya. Jadi pada rangkaian listrik itu elektron mengalir dari kutub negatif melalui rangkaian menuju kutub positif. Betul. Lanjut, ini kita akan bagi kelompok ya. Itu ada komponen-komponen kan, kita akan merangkai yaitu lampu dan buzzer, itu komponennya secara seri atau paralel. Ini akan saya tayangkan cara merangkainya di LKPD-nya ya. Ada LKPD, nanti kalian isi, ada petunjuk praktek. Saya share. LKPD. Ini terlihat nggak? Lembar kerja peserta didik. Sudah terlihat belum, anak-anak? Sudah, Pak. Ini nanti tulis kelas kelompok anggotanya ya. Kelompok 1 atau kelompok 2. Nanti tujuannya adalah melalui diskusi kelompok siswa mampu menganalisis dan membuat rangkaian arus rangkaian ya. Ini untuk penanda gempa bumi. Nah, ini bisa juga kalian membuat sensor panas juga bisa, sensor hujan juga bisa. Ini ada bahan-bahannya, buzzer, lampu, tang, solder, kabel, timah, baterai, buzzer, lampu LED, bandul. Ini ada pertanyaan diisi
kesimpulannya nanti apa tulis juga. Nah, demikian tadi LKPD-nya. Kelompoknya bisa 2 atau 3 orang. Dan sekarang isi sudah di WA sudah ada ya, sudah dibuka ya LKPD-nya ya. Diisi, kemudian nanti dipresentasikan LKPD-nya. Ya, LKPD. Ya, sekarang boleh di ini prakteknya. Nah, yang sudah jadi itu rangkaian seperti ini. Ini ya. Nih, lihat ya. Atau satu lagi seperti ini. Ada 2. Nah, ini. Di solder. Nah, kalau mau bikin di sekolah juga bisa nanti hari apa nih? Di sekolah. Hari ini atau besok. Dirangkai. Ini kalian lihat ya cara ini. Enggak tahu. Ini ada apa kabel USB ya. Colok di lampu di listrik ya. Di roll kabel ke listrik. Ini saya di sambung gitu. Ini dicolok nanti. Nah, marah kasih isi si Amel marah kasih ya. Nah, ini kalau kita buka sambungannya, ini mati. Nih, kalau disambung ya, wah, ini atau nyala. Ini, nah kedua kabel ini yang ketika dia tidak nyambung, ini nggak nyala atau bunyi, tapi ketika disambung, tuh. Nah, jadi yang membuat bunyi atau nyala itu kabel yang ini 2. Nah, ini sebagai sensornya. Ya. Kalau sensornya itu kita kasih, misalkan kita kasih garam ya. Ini garamnya itu dia masih kering, itu dia nggak bunyi. Belum. Tapi kalau garamnya itu ditetesin air, sebagai sensor hujan, nanti garamnya kalau kena air kan dia jadi lumer ya. Ini baru bunyi. Terus kalau kita getarkan, ya, kita getarkan nih. Nah, itu bunyi. Ini sensor getar. Getarkan bunyi. Jadi itu satu sensor hujan udah tadi kasih garam, tetesin air. Yang kedua sensor getar, kita getarkan ya. Bunyi. Yang ketiga sensor panas. Kalau sensor panas itu nanti videonya saya tampilkan ya. Sensor panas videonya. Sensor panas. Sensor panas. Saya share screen untuk sensor panas. Sudah terlihat belum?
Ini ada yang mau bertanya siapa? Satria? Angkat tangan ya? Silakan Satria mau nanya. Ya, Ada apa dulu? Padahal saya baik. ini sensornya nih. Kita kasih air panas. Siram air. Nah, dikasih air panas dia baru bunyi. Panas. Ya. Kita masuk. Tadi sudah penilaian LKPD ya. Nanti kalian praktikum membuat itu rangkaian ya. Kemudian LKPD diisi, nanti di-share. Di-share kalian share yang nge-share LKPD. Terus kalian nanti juga nge-share foto dari alat yang kalian bikin. Yang sudah selesai mengisi LKPD dan membuat peralatan, silakan share untuk kelompok yang sudah. Saya persilakan. Mungkin Devi Apriani, saya kasih kesempatan. Ya. Yang di LKPD, Pak. LKPD. Ini, Pak. Ya, ini LKPD-nya sudah diisi nama. Yes. Ya, lanjut. Untuk lembar berikut, halaman berikut. Untuk isian. Kesimpulan. Yang isian sama kesimpulan, Pak. Ya. Ya, sudah. Bagus. Terima kasih. Lanjut yang kegiatan foto kegiatan di saat membuat alat. Ini sebelum jadinya, Pak. Ya. Di bahan-bahan dan alatnya sebelum. Iya. Lanjut. Ini pas sudah jadinya, Pak, pas sudah nyala. Oke, ini sudah dicoba ya, sudah jadi. Ya, baik, terima kasih, Devi. Demikianlah kita sudah melaksanakan pembelajaran mengenai listrik searah atau DC. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan mari kita simpulkan, dibacakan apanya hasil yang mungkin kalian sudah tulis. Devi. Kesimpulannya, listrik mengalir karena elektron dari baterai kutub negatif bergerak pada logam dan kembali menuju kutub positif. Ya, bagus. Betul. Bagus. Untuk yang kesimpulan selanjutnya ada lagi? Ada, Pak. Pada rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir pada tiap komponen mengikuti hukum Ohm, V sama dengan IR, dan dayanya lebih besar karena tegangan tidak berbagi seperti pada rangkaian seri. Ya, baik sekali. Demikianlah
pembelajaran listrik arus arah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Ya, silakan pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Akan sampai ketemu lagi ya untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa mengenai listrik bolak-balik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.